Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada channel yang sederhana ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat manusia yang sering ada pada diri kita adalah kesombongan. Kesombongan ini sesungguhnya kalau kita lihat sejarahnya itu dimulai dari iblis laknatullah. Iblis ini adalah guru kesombongan. Dia adalah yang pertama-tama kali menyombongkan diri di hadapan Allah, begitu pula menyombongkan diri di hadapan malaikat, dan menyombongkan diri di hadapan manusia, yaitu Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, fasajadu, maka mereka para malaikat itu bersujud kepada Allah, kepada Adam alaihissalam. Illa iblis abah, kecuali iblis, wastakbara. Iblis tidak termasuk yang sujud bersama malaikat karena dia wastakbar, dia takbur, dia sombong, dia angkuh. Kenapa dia merasa diri sombong? Pertama, karena dia merasa diri bahwa dia lebih baik dari Adam. Ketika ditanya, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam memberi hormat? Dia menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya katanya kan diciptakan dari api. Adam itu diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Inilah pangkal kesombongan. Merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain. Oleh karena itu, kalau kita telisik apa penyebab kesombongan yang sering melengket pada diri manusia. Pertama, ada orang sombong karena keturunannya, seperti yang terjadi pada iblis. Ada manusia merasa diri lebih mulia dari orang lain karena dia merasa adalah keturunan ningrat, dia adalah karaing, dia adalah opu, dan seterusnya. Dia merasa tidak selepel dengan manusia disebabkan karena asal usulnya lebih baik daripada orang lain. Kalau seperti ini, ada manusia yang merasa diri lebih baik daripada orang lain karena asal usulnya, karena keturunannya, berarti dia sama dengan iblis yang merasa diri lebih baik dari orang lain, dari Adam alaihissalam, disebabkan karena dia merasa lebih baik asal usulnya, yaitu dari api, sementara Adam dari tanah. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang merasa sombong karena kekuasaannya. Dia merasa kuasa, segala-galanya bisa dia lakukan. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki tentara, dia memiliki banyak hal. Di tangannya merasa ada genggaman kekuasaan yang luar biasa, sehingga dia merasa diri sombong karena dia merasa kuasa di depan manusia, bahkan di depan Allah Subhanahu wa taala.
Ada contoh yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Fir'aun laknatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyeru Fir'aun beriman kepada Allah. Tetapi dia menolak karena dia adalah penguasa waktu itu yang memiliki bala tentara yang besar dan ilmuwan yang banyak. Sehingga ketika dia diseru untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia justru menyombongkan diri, bahkan melantik diri menjadi seorang Tuhan. Dia katakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Bayangkan ada manusia yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Nah, di antara kita ini mungkin ada yang merasa, ya nanti dia merasa tersanjung, terhormat kalau ada orang yang menundukkan dirinya di hadapannya. Ada orang yang memenggal lutut di hadapannya. Semua orang pada bungkuk-bungkuk di hadapannya. Nah, ketika itu ada manusia yang seperti itu sama dengan sifatnya Fir'aun laknatullah. Yang ketiga, ada orang yang merasa sombong karena ilmunya. Dia merasa diri ilmunya paling hebat, orang lain tidak selepel dengan dia. Itulah tipe Haman, pembantu Fir'aun yang memiliki ilmu yang luar biasa, tetapi dia membantu Fir'aun untuk tidak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjilat Fir'aun. Banyak ilmuwan kita yang disesatkan oleh ilmunya dan mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena menyembah kekuasaan. Dan dia merasa sombong dengan ilmu yang dia miliki. Orang seperti ini adalah orang yang sesungguhnya tersesat. Inilah yang disebutkan oleh Allah, wa adallallahu ala ilm. Selanjutnya ada orang yang merasa sombong karena harta yang dia miliki. Inilah tipe Qarun. Ada manusia merasa memiliki banyak harta, memiliki banyak perbendaharaan, sehingga dia merasa sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau ada orang yang seperti ini, berarti sifat dari Qarun menitis kepadanya. Kemudian selanjutnya ada orang yang merasa sombong karena dia diberi gelar. Dia ada gelar, dia memiliki gelar yang tinggi, sehingga orang yang tidak bergelar dianggapnya lebih rendah dari dirinya. Apapun yang menjadi penyebab kesombongan, apakah itu harta, kekuasaan, ilmu, keturunan, atau bahkan kalau ada yang sombong karena muka, karena wajahnya, karena ketampanannya dan kecantikannya, jangan berharap untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala zarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk surga bagi siapa saja yang memiliki kesombongan di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji zarah. Maka berhati-hatilah. Manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia sesungguhnya, yang menjadi takaran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah siapa di antara kita yang paling dekat, qarib ilallah, yang dibahasakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi attaqum. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat sombong.
kita bersihkan di dalam hati kita kesombongan-kesombongan itu, sehingga insya Allah kita terhindar dari sifat-sifat iblis, sifat Fir'aun, sifat Qarun, dan insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah tidak tertolak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sampaikan ini dapat menggugah diri saya, begitu pula menggugah orang lain yang memiliki sifat-sifat kesombongan di dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya, dan kalau ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallahi wa fathul qarib. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.